Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya, dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 8. Kita berdoa terlebih dahulu, kita akan merenungkan sabdanya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu baik buat kami. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melihat semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas hari ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah. Amin. Inilah Lukas pasal 12 ayat 4 sampai 8. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah 5 ekor burung pipit dijual seharga 2 keping uang terkecil? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara, para muda dan para anak. Khawatir sering muncul ya dalam kehidupan kita. Rasa kurang ini, kurang itu. Dan jika kita perhatikan terus jadi kurang semuanya. Lalu buruknya pula adalah rasa kurang dalam diri, lalu kita limpahkan dengan melihat segala kekurangan pada orang lain. Kamu kurang ini, kamu kurang itu. Sahabat, kita dapat tidak menerima diri sendiri apa adanya, lalu kemudian menjalar, menjadi juga tidak dapat menerima kekurangan orang lain, bahkan semua orang lain apa adanya. Banyak sekali perbuatan dan sikap tidak menyenangkan kepada orang lain, sebenarnya itu bersumber pada ketidakmampuan kita menerima diri kita sendiri yang memang tidak sempurna. Nah, jika sudah demikian maka hidup terasa kurang semua. Diri kurang, pun orang lain kurang. Semua jadi kurang dan buruk di hadapan kita. Dan kekhawatiran pun kemudian menguasai karena kepandaian kita melihat kekurangan berakibat ketidakmampuan kita. Melihat kelebihan diri pada orang lain. Sahabat Kristus, di Minggu Paskah ini masih dalam Minggu Paskah ya, kita diingatkan akan kebesaran kuasa kasih Allah yang adalah sumber kekuasaan dan kehidupan kita, dan itu seharusnya menghalau segala kekuatan kita. Dalam bacaan kita, ketidakmampuan kita melihat diri apa adanya sesungguhnya adalah penyebab dari kekhawatiran dan segala kesusahan kita sendiri. Padahal setiap orang beriman memang menyadari bahwa ia dan sesamanya tak sempurna, namun bersamaan dengan itu dibarengi dengan percaya kita bahwa kita orang beriman melihat pula kebaikan dan kekuasaan Allah yang berkuasa atas diri kita dan juga orang lain yang apa adanya. Inilah kemudian yang menyebabkan kita menjadi dapat melihat diri apa adanya dan terus berusaha memberi yang terbaik. Demikian juga ketika kita melihat sesama yang tidak sempurna. Kita tetap dapat menerima dengan kepercayaan bahwa seperti Allah menerima diriku yang tidak sempurna, maka aku pun dapat menerima keadaan mereka. Disinilah
Lalu muncul kepercayaan diri yang utuh. Kepercayaan diri yang utuh seperti ini bukanlah kesombongan ya sahabat. Karena kesombongan itu tidak memandang yang lainnya sebagai insan yang harus dihargai dan dikasihi. Karena dia berkata, segala kebaikan dan pujian itu hanya untukku. Yang lainnya harus direndahkan untuk membuat aku jadi lebih tinggi. Akulah sang mataharinya, kata orang yang sombong. Dalam iman kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya Allah lah yang membuat kita dapat memiliki kepercayaan diri demikian. Bukan karena diriku sendiri yang bergantung pada apa yang mereka lakukan atau mereka katakan dan sebagainya, melainkan semuanya karena Allah lah yang mengasihi dan berkuasa atas diri kita. Sahabat, itulah sebabnya dalam bacaan selanjutnya pun tersirat, karena Allah lah yang memberiku kepercayaan diri dan kehidupan yang utuh, maka tidak ada lagi yang aku takuti di dunia ini. Jika kita dapat tetap menerima dan memberi, maka itu semua terjadi karena Allah. Walaupun mereka di sekeliling kita dapat tidak menerima atau bersikap buruk, itu juga tidak menjadi sumber kekhawatiranku. Semua itu kita percayai karena Allah sumber kehidupan kita. Dan kepercayaan diri kita bukan dari mereka, bukan datang dari mereka yang dapat membunuh tubuh itu. Yang suka mencari-cari kelemahan, kesalahan, yang maunya dapat sedapat mungkin menindas, bahkan yang dapat membunuh tubuh sekalipun. Mereka itu bukanlah tempat aku menyerahkan diri kepadanya. Sahabat, kita umat Tuhan hanya akan menyerahkan diri kita pada Allah saja, sang sumber kehidupan dan sumber kecukupan, bahkan sumber sukacita dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda, dan para anak, sebagai umat Allah, kita akan memilih, membawa, dan membagikan kehidupan dan sukacita pula kepada sesama kita. Jika semuanya itu bergantung pada kita, membawa kebaikan dan dalam berbagai macam bentuknya, membawa berkat Tuhan, bagai tukang gojek katanya, begitu seorang anak Tuhan yang selalu berusaha menyebar kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi lebih bahkan banyak pada mereka, pada kita. Demikianlah sahabat, kita memandang diri kita sebagai burung pipit yang sedang bernyanyi, menghibur, menguatkan, dan berbagi dengan kelebihan suaranya yang merdu, yang membuat mereka yang menerimanya, dan hati si burung pipit itu juga ya, selalu bersyukur kepada Allah. Dan kita lalu berdoa agar kita yang burung pipit atau mereka yang menjadi burung pipit tetap kuat, tetap sehat, tetap dilindungi dan dikasihi Allah dalam hidupnya. Sahabat Kristus, dalam minggu Paskah ini kita diingatkan dan kita dikuatkan lagi bahwa ingatlah, burung pipit saja tidak dilupakan Allah. Apalagi engkau yang setia dan selalu menyebarkan kasih dan memberi puji-pujian kepada Dia. Karena yang memiliki kuasa atas hidup kita itu adalah Allah yang kita sembah, yang mengasihi kita. Karena Allah yang telah mengasihi kita itu, Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Allah lah yang berkuasa atas kita. Allah lah sumber kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.